Tuntutlah ilmu karena ilmu adalah hiasan bagi orang kaya dan pertolongan bagi orang miskin. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ilmu. Sedapat mungkin jadilah orang yang menguasai ilmu atau yang mempelajarinya atau yang mencintainya atau paling sedikit tidak membencinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Karakter selanjutnya beliau ini komunikatif. Saya bilang tadi dia pinter ngomong. Jadi orasinya bagus, retorikanya bagus. Itu contohnya. Ketika ada warga dizolimi, dia bilang, jangan khawatir, keadilan ada di depanmu. Dengan kalimatnya puitis. Ketika berhadapan dengan suami istri yang gegeran, dia bilang, kalian berdua sama-sama benar. Ini kalimat ampuh loh. Kalau kalian belo salah satu, biasanya hasilnya terus putus mesti. Tapi enggak, kamu sama-sama benar. Tinggal dimusyawarahkan saja enaknya gimana, kan gitu. Oke. Putranya sendiri, kalau pada putranya sendiri dia tegas. Kalau aku sampai tidak memperingatkan putraku sendiri, berarti aku ikut kezaliman. Kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, jadi Umar ini waktu jadi gubernur Madinah, dia berani mengingatkan Khalifah. Cuma kalimatnya juga retoris. Dia pakai kalimat, Allah tahu bahwa Anda bukan khalifah pertama yang akan meninggal dunia. Jadi, kono pimpinan zolimnya luar biasa. Kan kita takut ngingetin. Didakwain aja pakai kalimat, ya ndak apa-apa sih. Sampean bukan pemimpin pertama yang akan meninggal. Sebelumnya sudah banyak pemimpin yang meninggal. Jadi berarti apa? Jabatanmu tidak abadi. Yang abadi justru setelah kamu meninggal itu. Makanya hati-hati, jangan zalim. Dunia ini cuma sementara. Berapa lama jadi presiden? 5 tahun cumaan. Nah, itu bahasa kasarnya ngono. Jadi jangan zalim. Terus katanya warga yang sayang sama Umar, saking sayangnya mereka bilang, kami akan selalu baik-baik saja selama Anda masih ada. Tapi Umar jawab, salah kalimatmu. Kalian semua akan baik-baik saja selama kalian tetap bertakwa pada Allah. Karena yang jamin kamu baik-baik saja itu bukan rajamu, tapi Allah. Nah, itu gayanya Umar bin Abdul Aziz. Kalimatnya komunikatif. Oke. Kita masuk sekarang ke yang sangat terkenal adalah kebijakan ekonominya. Saya tadi bilang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Gemah Ripah Loh Jinawi itu kondisi ekonominya luar biasa. Banyak riwayat yang menyebut bahwa di zaman Umar, amil zakat itu kesulitan nyari mustahik zakat. Jadi zakat ini diberikan ke siapa? Itu kebingungan mereka. Bandingkan sekarang ya. Yang wajib zakat sembunyi-sembunyi. Sampai di mal-mal itu ada yang narii zakat bikin stand. Kalau zaman Umar tidak sampai seperti itu. Kesadaran masyarakatnya tinggi untuk berbagi sehingga kesejahteraan sosial naik. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang populer dari Umar. Yang pertama misalnya gaji buruh dinaikkan setara gaji pejabat istana. Jangan dibayangkan terus jadi besar, kebalik. Karena sebelumnya gaji pejabat istananya yang diturunkan. Jadi karena gaji pejabat istananya diturunkan, yang menaikkan gaji buruh setara pejabat istana tidak berat. Karena memang di antara kebijakan awalnya Umar,
Pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, baik secara kemampuan maupun secara moral, diganti semua. Jadi pemimpinnya bagus-bagus semua, orientasinya bukan nyari uang dengan jabatannya, sehingga digaji tidak sangat besar pun tidak masalah. Jadi buruh, orang kecil jadi sejahtera. Semua pejabat dilarang menggunakan uang negara, uang umat untuk modal usaha pribadi. Itu kebijakan zaman itu luar biasa. Yang ketiga, ini mungkin kalau sekarang diterapkan bisa rame. Negara menanggung utang seseorang jika orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang, selama hutangnya bukan untuk maksiat. Nah, ini kamu bolak-balik utang mesti kalau gitu. Belum punya rumah Pak, utang. Belum punya mobil Pak, utang. Mungkin kamu gitu dulu. Jadi ketika situasi ini bisa jalan, kalau dicermati ya sebenarnya kesuksesannya Umar bukan membuat dirinya sangat baik, tapi juga membuat masyarakat juga jadi masyarakat yang baik. Pemerintah percaya dengan rakyatnya, rakyat percaya dengan pemerintahnya, karena semuanya bisa dipercaya. Terus silahkan orang berusaha bebas, negara tidak banyak majeki, tidak mencampuri harga-harga. Tanah khoroj ini tanah rampasan perang, tidak boleh dijual, didaya gunakan saja untuk kepentingan umat Islam. Pajak petani diringankan. Terus pemerintah melakukan penghematan besar-besaran. Bahkan ada ilustrasi untuk nulis surat saja, katanya Umar, jika suratku ini tiba di tanganmu, maka pertajam pena dan perkecil tulisan. Gabungkan keperluan-keperluan yang banyak dalam satu lembar, karena kaum muslimin tidak memerlukan kata-kata yang panjang yang merugikan Baitul Mal. Jadi kalau mau nulis ya tidak usah bertele-tele basa-basi, maunya apa gitu aja. Pastikan penanya tajam, jadi nulis nggak usah ngulang-ngulang, ganti-ganti kertas. Terus ringkes keperluannya apa adanya. Itu gambaran bahwa penghematan, jangan boros. Kalau bisa hemat, mengapa harus boros? Kalau baju sedikit aja cukup, kenapa harus baju yang banyak? Kemudian juga orang-orang miskin dan terlantar, balita, yatim piatu yang orang tuanya gugur di medan perang, dikasih tunjangan bulanan oleh negara. Nah, ini kebijakan ekonominya Umar bin Abdul Aziz. Termasuk ini yang populer, menghapus pajak untuk mu'alaf. Jadi kalau ada mu'alaf, meskipun dia kaya raya, kebijakannya Umar, pajaknya dihapuskan. Ya ini kan dalam rangka dakwah, biar banyak orang yang tertarik sama Islam. Tidak apa-apa meskipun dia kaya, tidak harus bayar pajak selama dia mu'alaf. Banyak gubernur yang keberatan, karena di wilayah yang dia kuasai, itu banyak orang-orang semula non-muslim, dia dapat pajak besar. Sekarang mereka pindah masuk Islam. Pajaknya menyusut banyak. Terus ngirim surat pada khalifah. Misalnya itu, Abdul Hamid bin Abdurrahman. Ngirim surat, mbok yo pajak untuk mu'alaf itu tidak usah dihapus. Jawabannya Umar bin Abdul Aziz, lupakan saja usulmu yang ingin tetap menarik pajak dari mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah untuk mengajak manusia beralih ke Islam, bukan untuk ditariki pajak. Ya. Setiap orang kafir yang masuk Islam harus diberi bagian harta zakat dan tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Jadi dia dapat zakat, tidak boleh membayar pajak. Yang mewarisinya adalah keluarganya, dan keluarganya tetap bisa dapat hak waris seperti halnya orang-orang Islam. Ya kalau tidak punya hak waris, warisannya jadi milik kas negara.
Gubernur Mesir juga protes. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah sebagai Rasul yang menunjukkan manusia pada jalan yang lurus, bukan sebagai penarik pajak. Jadi untuk hal yang baik-baik semacam ini Umar tegas. Jadi demi apa? Syiarnya Islam, kejayaannya Islam. Biar orang tertarik untuk masuk ke Islam dan terus mereka tahu isinya Islam yang baik-baik. Ini contohnya ilustrasi keberhasilan kebijakan ekonomi. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim surat pada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu dibayar. Balasannya Abdul Hamid, saya sudah bayar semua gaji dan hak-hak, tapi Baitul Mal masih banyak uangnya. Terus Umar merintah, kalau gitu cari orang yang dililit utang, tapi tidak boros, beri dia uang untuk melunasi hutangnya. Sudah dilakukan, Abdul Hamid nulis surat lagi, saya sudah membayarkan utang mereka, tapi Baitul Mal masih sisa banyak. Umar merintah lagi, kalau ada orang lajang yang tidak punya harta, terus dia ingin nikah. Iya, seru ya. Seneng kamu. Nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid, kamu sing jomblo-jomblo santai kalau hidup zaman itu. Abdul Hamid terus balas menyurati Umar, saya sudah menikahkan semua jomblo yang ingin nikah. Tapi uangnya juga masih sisa. Terus Umar berpikiran, kalau gitu coba cari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Ini orang-orang Mawali tadi yang terpinggirkan tadi. Kalau ada yang kurang modal, beri pinjaman pada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Dan kita tidak nuntut pengembalian, kecuali nanti kalau sudah sukses setelah 1 atau 2 tahun. Nah, itu menggambarkan betapa suksesnya beliau meskipun hanya 2 tahun sekian bulan mengatasi problem ekonomi negara. Oke, yang ekonomi sudah. Sekarang tentang yang ilmu dan pendidikan. Saya bilang tadi Umar ini gurunya 33, yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in. Maka beliau sangat concern dengan dunia pendidikan. Yang pertama-tama digarap oleh Umar adalah pendidiknya, guru-gurunya, dosen-dosennya. Yang digarap apa? Keluhuran budinya. Waktu dia ngangkat seorang guru untuk anak-anaknya, alasannya apa? Kok guru ini yang dipilih? Katanya, Sahal, aku memilihmu mengajar anak-anakku karena aku sudah tahu siapa kamu dengan sebenar-benarnya. Jadi usahakan belajar ke siapa, gurunya siapa, kamu harus tahu dulu. Yang diketahui apa? Keluhuran budinya, moralnya. Itu penting. Jadi gurunya harus dijamin bermoral. Ya kalau sudah guru, kalau profesinya, profesionalitasnya kan pasti. Di bidangnya dia pinter. Tapi kalau moralnya rusak, bisa merusak anak didiknya. Maka garap dulu pendidiknya. Nyari guru yang bermoral. Guru apapun. Tidak cuma guru agama. Nasihatnya pada para pendidik, Umar pernah bilang, wahai para pendidik, jauhi kata-kata kasar. Jadi kalau ngomong jangan kasar, jangan bercanda tanpa batas karena membutakan hati. Bercanda boleh tapi harus tahu batas. Ya sekali-sekali. Guyonnya dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi stand up komedi, tidak jadi belajar. Jadi jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu sibuk dengan hiburan-hiburan yang bisa mengganggu konsentrasi. Hiburan boleh, tapi jangan terlalu fokus ke situ. Susahnya hari ini hiburanmu ada di tanganmu. HP.
Itu jangan terlalu sibuk dengan HP, kalau bahasanya dirubah begitu, karena bisa mengganggu konsentrasi. Boleh punya HP, boleh lihat HP, ning yo jangan sampai segitunya lah jatuh cinta sama HP. Berdoa dulu sebelum belajar, mulai pelajaran dengan Fatihah. Jangan lupa fisik. Belajar yo belajar, cuma yo jangan baca buku 24 jam. Fisikmu juga harus kuat. Jangan lupa istirahat. Tidur siang enggak apa-apa. Kalau kalian kan memang tidur siang selalu karena malamnya melek. Ya maksudnya yang imbang. Ya belajar, ya istirahat. Kemudian nasihatnya lagi, ikatlah ilmu dengan tulisan atau catatan. Nggak usah malu nyatet. Pak kan lebih keren dihafalkan. Nggak. Lebih terjamin kalau ditulis. Makanya saya pakai ini. Lebih terjamin. Daripada ngewarang dihafalkan naik keliru malah bahaya. Jadi mending ditulis saja, nanti lebih terkontrol yang disampaikan. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya kalau levelmu level Imam Syafi'i itu ndak apa-apa dihafalkan. Ya, kamu kan levelnya masih level yang sekarang hafal, sebentar lagi hilang. Jadi ya ditulis, ndak apa-apa, dicatat kalau ada yang penting. Nah, yang paling terkenal lagi zaman Umar kan, yang mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis pasti ingat bahwa di era inilah dimulai usaha kodifikasi hadis. Jadi mulai hadis dibukukan. Itu perintah suratnya pada Abu Bakar bin Hazm yang terkenal sekali. Himpunlah hadis-hadis Rasulullah, lalu tulislah, katanya Umar. Soalnya aku khawatir dengan melemahnya semangat kegiatan keilmuan dan hilangnya para ulama. Ditulis sajalah hadis-hadis itu karena kelihatannya generasi muda sudah mulai lemah semangat keilmuannya, sementara yang tua para ulama sudah banyak yang meninggal. Nah, jadi karena aku khawatir dengan situasi ini, tulislah hadis, cuma ya hati-hati, tulislah yang hadisnya Rasul saja. Sebarkan ilmu, adakan majelis-majelis taklim sebagai sarana bagi siapapun yang ingin belajar. Karena sesungguhnya ilmu itu selalu ada gunanya. Ini suratnya pada Abu Bakar bin Hazm. Jadi cari pemimpin yang perhatian pada ilmu dan dunia pendidikan. Selain fokus juga ke dunia ekonomi. Pembangunan. Logikanya Umar bin Abdul Aziz kalau dia ingin bangun, logikanya dua. Bangun itu untuk kesejahteraan, bukan untuk kebanggaan. Jadi kan banyak sekarang bangun yang untuk dipamerkan, manfaatnya tidak tahu. Untuk kebanggaan itu kan hanya untuk dilihat, dipamerkan, dibangga-banggakan. Nah, kalau logikanya Umar, bangun itu untuk kesejahteraan. Misalnya zaman Umar ada kedai sosial. Kedai sosial itu kayak rumah singgah yang didirikan di mana-mana. Siapa butuh nggak harus cari hotel, bisa nginep di situ gratis. Tugasnya misalnya itu, Umar memerintahkan Sulaiman bin Abu Sari untuk ngopeni kedai sosial. Katanya Umar, kalau ada warga muslim yang mampir, jamulah ia selama sehari semalam. Beri makan pula binatang kendaraannya. Yo, kalau zaman dulu kendaraannya kan binatang, kalau sekarang mungkin kasih bensin motornya, mobilnya. Jika dia miskin, jamu selama 2 hari 2 malam tidak apa-apa. Kalau dia kehabisan bekal, antarkan dia ke kampung halamannya dengan cuma-cuma. Jadi zaman itu ada kedai-kedai sosial. Jadi kalau kalian mau touring, ya nggak usah nyari hotel. Di sana banyak kedai, kamu bisa nginep di situ dan dijamu ya nggak lama-lama. Semalam nggak apa-apa. Terus kamu kan paginya melanjutkan perjalanan. Atau kalau miskin 2 hari tidak apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, ya diantarkan aja pulang ke kampung halamannya. Itu gratis, tidak apa-apa. Nah, itu zaman Umar. Jadi bikin apa-apa itu pertimbangannya kesejahteraan rakyatnya.
Zaman saya kecil dulu di desa-desa itu ada namanya banjar. Banjar itu bisa orang nginep di situ. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada ya di desa-desa, banjar desa itu. Jadi tidak harus kamu nyari hotel, tidak harus meskipun backpacker, tidak apa-apa, nginep di banjar desa. Dan di kampung saya dulu masih banyak orang yang di depan rumahnya ada semacam ya ember dari tanah liat, tempayan, isinya air. Jadi siapapun lewat bisa ngambil air minum di situ. Sekarang mungkin tidak ada tradisi semacam itu. Kamu boleh mulai. Ya kalau uangmu banyak aqua, taruh depan kos-kosanmu, siapa lewat silahkan minum. Kalau enggak ya kamu masak air sendiri. Lo itu kelihatannya simpel, tapi itu sedekah. Jadi berbagi dengan orang lain. Uang cuma air putih aja kok, enggak apa-apa. Ini tradisi-tradisi yang menghilang hari ini. Oke. Ini kalau menghadapi konflik. Misalnya Umar kalau ada konflik, misalnya ada konflik ini, ada orang yang ganti bacaan sholawat. Bacaan sholawatnya diganti pujian-pujian, doa-doa pada pemimpin mereka. Nah, ini ada kasus itu. Dilaporkan pada Umar. Umar akhirnya bikin kebijakan begini. Telah terjadi penyimpangan. Kebetulan ini yang melakukan penyimpangan ini kelompok-kelompok seniman. Oleh para seniman, mereka melecehkan Rasulullah dan keluarganya serta kaum mukminin. Maka setibanya suratku ini, tolong cegahlah tindakan mereka. Dan supaya mereka tetap membaca sholawat kepada beliau Rasulullah dan keluarganya. Selain itu mereka boleh berdoa apa saja. Yo tetap bacalah sholawat. Muji pemimpin, mendoakan pemimpin tidak apa-apa. Cuma ya sholawatnya dihidupkan lagi. Itu kebijakannya Umar. Tidak kok ujuk-ujuk dipersekusi, dieksekusi. Tidak. Diingatkan mereka, tidak boleh kamu kayak gitu, itu sesat. Mau mendoakan nenek moyang pemimpin, monggo. Tapi tidak usah ngubah-ngubah sholawat. Tetap bacalah sholawat. Itu namanya kebijakan. Satu ketika ada yang mencaci maki Umar. Gubernur Irak ngirim surat. Ada seseorang yang mencaci maki Anda. Aku menangkapnya dan bermaksud tak hukum, tak bunuh. Khalifah Umar segera balas. Lepaskan dan maafkan lagi ya. Kalau sampai kamu berani membunuhnya, aku akan menghukum mati kamu. Ya. Jadi dia tidak. Kalau yang dicela pribadi, tidak usahlah pakai dihukum. Kalau kamu berani menghukum-hukum orang yang mencela, nanti orang malah tidak berani lagi ngeritik aku. Padahal kritik itu perlu untuk perbaikan. Yang tidak mau dikritik tidak akan jadi lebih baik, karena yang sekarang dianggap sudah baik. Ya yang sekarang ya insya Allah sudah baik, tapi kan di titik tertentu ada kelemahannya. Di situ gunanya kritik. Dan Umar sadar betul itu. Makanya jangan bungkem, jangan menghukum orang yang mengkritik. Mungkin orangnya kurang pinter sehingga kritiknya keluarnya caci maki. Itu yang ada di pikirannya Umar. Oke, satu ketika Umar ditanya tentang konflik antara Bani Hashim, Bani Umayyah. Ini kan konflik yang tidak selesai-selesai sepanjang sejarah Islam. Bani Hashim dan Bani Umayyah. Katanya Umar, itu kan peristiwa berdarah. Dan Allah menjaga tanganku dari peristiwa itu. Tetapi apakah aku tidak boleh membersihkannya dengan lidahku? Sahabat-sahabat Rasulullah mengumpamakannya sebagai penyakit mata. Yang dalam mengobatinya tidak usah menyentuhnya. Jadi ini Umar ya, itu konflik simbah-simbah, bapak-bapak kita dulu yang berdarah-darah. Alhamdulillah aku tidak terlibat. Tapi sekarang aku yang megang kekuasaannya umat Islam. Maka aku tidak akan ikut-ikut konflik itu. Dengan kekuasaanku mungkin aku bisa meredakan konflik ini. Terus Umar pinjam istilahnya para sahabat. Kalau ini penyakit, namanya penyakit mata.
penyakit mata itu mengobatinya harus berjarak. Tidak boleh langsung menyentuh matanya. Jadi bukan tidak kayak penyakit capek. Misalnya capek kan kamu harus malah nempel sama capeknya dipijat. Kalau berjarak malah tidak. Pijet berjarak kan nggak jadi pijet. Tapi kalau sakit mata tidak boleh nempel. Jadi, nah konfliknya antar umat Islam ini kayak penyakit mata. Iya harus diselesaikan oleh yang berkepentingan, tapi kalau bisa ambil jarak. Jangan melibatkan diri. Begitu melibatkan diri di dalam biasanya terputar di situ. Nah itu makanya sahabat-sahabat Rasulullah mengumpamakannya seperti penyakit mata. Yang monumental dari Umar bin Abdul Aziz lagi, di zaman Umar dihentikan caci maki pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelum eranya Umar, setiap kali khutbah Jumat itu selalu diakhiri dengan maki-maki Ali. Ya biasa itu dalam rangka rivalitas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Disitulah nanti oleh Umar sudahlah dihentikan budaya caci maki itu. Umar merasa bahwa tidak mungkin saya mencaci maki orang yang dijamin masuk surga, pemimpin yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya. Jadi tradisi ini harus dihentikan. Itu yang mungkin membuat Umar tidak populer di kalangan keluarganya sendiri, Bani Umayyah. Dan itu nanti jadi awal setiap kali khutbah Jumat kan yang dibaca diganti dengan surat An-Nahl ayat 90 itu. Setiap khotib kan pasti baca itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Karena pasti baca itu khotib. Ini sebenarnya ijtihadnya Umar untuk ganti, karena sebelumnya setiap kali khutbah selesai isinya maki-maki. Nah, jadi dimanapun ada khutbah kok isinya maki-maki, kalau bisa digantilah. Itu dalilnya mana? Manut Umar bin Abdul Aziz. Jangan ada khutbah yang isinya maki-maki. Oke. Nah, saya membawa beberapa surat karena ada beberapa kitab yang isinya surat-suratnya Umar. Saya ambil beberapa yang unik-unik mungkin bermanfaat. Jadi satu ketika Umar ini dikomplain sama anak buahnya. Ada seorang hakim yang protes, kita ini kerjanya berat, tiap hari harus lembur, gajinya nggak seberapa, saya pingin mundur sajalah. Terus dikirimi surat oleh Umar, kawan, bayangkanlah olehmu para penghuni neraka yang harus terus begadang karena kesakitan menahan siksa untuk selamanya. Aku yakin hal itu akan menggugah kesadaranmu dan kembali berbakti pada Allah. Jangan sampai ketakutanmu menyimpang dari jalan yang benar dan justru membuatmu kehilangan harapan dan bernasib buruk di sisinya. Kalau kamu mengeluh, kamu capek, tidak sempat tidur, dan ini jadi alasan kamu tidak serius, sehingga kamu menyimpang dari jalannya, berarti kamu besok masuk neraka. Ingatlah di neraka kamu begadang terus. Nggak mungkin kamu di neraka sempat tidur. Jadi makanya sudahlah kerja sesuai tanggung jawab kewajibanmu secara serius. Karena tugasmu itu. Wah itu. Ini ngirimi surat pada pejabat-pejabat yang malas, yang tidak tanggung jawab. Ada lagi surat dari Gubernur Abu Bakar bin Hazm. Ini sebenarnya permohonannya masuk akal. Cuma Umar tadi kan hati-hati dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Jadi beliau ini minta lampu di jalan yang menuju masjid. Jalan ini kan gelap. Kalau untuk sholat isya sama sholat subuh. Sebenarnya yang dikirimi khalifah sebelumnya, Khalifah Sulaiman. Cuma ini diteruskan khalifahnya oleh Umar, ya otomatis yang harus jawab suratnya Umar. Terus dijawab oleh Umar, aku sudah membaca suratmu Ibnu Hazm,
Karena Khalifah Sulaiman sudah tidak ada, maka sebagai penggantinya, aku yang harus menanggapinya. Aku sudah paham permintaanmu. Tapi sejak dulu aku melihatmu biasa keluar rumah menuju masjid pada malam yang gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Dan aku pikir waktu itu keadaanmu sama seperti sekarang. Jadi sebaiknya lupakan saja keinginanmu itu. Sekian dan mudah-mudahan kamu selalu selamat sejahtera. Jadi bahasa kasarnya, kebutuhan negara banyak. Kalau sekedar jalan menuju masjidmu, sejak dulu aku lihat kamu ke masjid di gelap-gelapan juga tidak apa-apa toh. Jadi daripada uangnya aku boroskan untuk ini, ada yang lebih penting. Jadi lupakan saja permintaanmu itu, semoga kamu selamat. Nah itu jawabannya Umar. Ini namanya prioritas. Bukan berarti jalan itu tidak penting, tapi banyak hal lain lebih penting. Selama ini toh kamu juga lewat jalan itu, jamaah juga tetap ramai dan gak masalah. Itu jawabannya Umar. Terus ada lagi surat pada Adi bin Arthod. Ini seorang gubernur yang suatu ketika dia menangkap tawanan yang mau makar. Dia minta izin, tawanan ini saya siksanya ya, biar dia ngaku. Umar balas cepat-cepat, suratmu sudah aku baca dan aku sudah paham maksudmu. Tapi aku benar-benar heran, mengapa kamu minta izin padaku untuk menyiksa makhluk Allah? Kamu pikir aku ini benteng yang bisa melindungimu dari siksanya? Jika memang ada bukti, maka tindaklah ia berdasarkan bukti yang ada. Atau jika ia mengaku, tindaklah berdasarkan pengakuannya. Tapi jika ia menyangkal dan berani bersumpah pada Allah, maka lepaskanlah ia. Sungguh bagiku lebih senang ia bertemu Allah dengan membawa kejahatannya daripada aku bertemu Allah dengan berlumuran darahnya. Jadi ngapain dadak disiksa-siksa segala? Kalau tidak mau ngaku ya sudah. Gitu loh. Mending salah melepaskan daripada salah menghukum. Karena resikonya panjang. Kalau salah menghukum, pertanggungjawabannya ke atas. Kalau ada bukti, hukum sesuai bukti itu. Kalau ada pengakuan, sesuai pengakuan. Kalau tidak ngaku, bersumpah demi Allah, tidak, ya sudah dilepaskan. Nah, itu kebijakannya Umar. Terus ada lagi, pokoknya malam ini saya kasih banyak gambaran pemimpin ideal versi dunia Islam. Satu ketika anaknya pinjam duit untuk kawin pada ayahnya, malah dimarahi sama Umar. Demi Allah, aku sudah membaca permintaanmu yang amat bodoh itu. Asal kamu tahu, masih banyak anak cucu sahabat muhajirin yang belum beristri karena ketidakmampuannya. Masih banyak jomblo-jomblo yang penasaran, tersingkirkan. Kalau mau kawin, kamu jual saja tanah keluarga, lalu uangnya kamu gunakan untuk memenuhi keperluanmu itu. Pantang bagiku mengambil harta Allah untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi anaknya sendiri mau kawin, pinjem uang negara ndak boleh, apalagi orang lain, apalagi dirinya sendiri. Mending uangnya dipakai untuk membantu menikahkan putra-putra muhajirin, putra-putra ansor yang miskin, yang sulit menikah karena nggak punya biaya. Nah itu Umar. Oke, itu contoh surat. Baru sekarang kita lihat ada beberapa pemikiran-pemikirannya yang mungkin penting. Kurang 10 menit. Oke, ini salah satu pidatonya. Suatu ketika Umar pidato begini, para hadirin sekalian, sesungguhnya dunia ialah ajal yang terbatas, harapan yang terkurangi, dan pengantar ke negeri yang lain.
Mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang selalu memikirkan urusannya, menasehati dirinya, takut kepada Tuhannya, berusaha mengurangi dosanya, dan menerangi hatinya. Perhatikan hal-hal itu. Yang pertama, hiduplah secara serius. Jadi memikirkan urusannya. Yang kedua, nasihati dirimu. Kalau dalam agama namanya muhasabah. Yang ketiga, takutlah hanya kepada Tuhanmu. Yang keempat, kurangi dosamu. Bukan hapus dosamu, abot nek menghapus dosa, kurang ono. Yang biasanya suka bohong sehari 3 kali, ya kurangilah 2,5 kali misalnya. Ya, tidak terlalu, biasanya bohong teman, ini tidak terlalu bohong, dikurangi, dan terangilah hatimu. Para hadirin sekalian, aku yakin kalian semua tahu bahwa Adam, nenek moyang kalian, diusir dari surga hanya karena melakukan satu kesalahan. Tapi Tuhan kalian berjanji akan menerima taubat. Karena itu, hendaklah setiap kalian waspada terhadap kesalahannya dan berharap penuh kepada Tuhannya. Waspadalah, jangan menyepelekan salah yang kecil. Dosa yang menurutmu sepele. Misalnya, pakai baju temennya nggak izin misalnya. Temennya sampai marah-marah, itu kan sepele. Allah, besok minta maaf, beres Pak. Hati-hati, dosa sekecil apapun itu bisa fatal akibatnya kalau Allah tidak berkenan. Adam itu dikeluarkan dari surga karena dosa cuma satu tok, yaitu makan. Iya kan? Dosanya Nabi Adam kan makan buah khuldi, yang buah itu dilarang oleh Allah. Itu dia dikeluarkan dari surga. Loh, kalau logika Adam ini diterapkan ke kalian, kalian tidak bisa mlebu swarga, dosamu banyak. Tapi ya tetaplah berharap sama Allah, karena Allah Maha penerima taubat. Itu nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Ada 3 hal yang menunjang kesempurnaan akhlak seseorang. Yaitu yang pertama apa? Dapat mengendalikan amarahnya sehingga tidak keluar dari kebenaran. Yang kedua, bisa menguasai rasa senangnya sehingga tidak terjebak dalam kebatilan. Yang ketiga, bersikap arif dan sabar jika sedang berkuasa. Ingat-ingat 3 ini. Orang biasanya terjebak di 3 ini. Saat marah, saat senang, dan saat berkuasa. Kok sedih enggak Pak? Enggak. Kalau sedih biasanya kamu malah ingat Allah, ingin tobat. Tapi kalau kamu sedang senang biasanya lupa. Hidupmu kalau lancar-lancar saja, rutin-rutin saja, kan kamu jarang ingat Allah. Biasa-biasa saja jarang ingat Allah, apalagi senang. Tapi kalau sumpek lebih ingat. Maka waspada kalau kamu pas senang atau pas marah. Kalau ini sudah umum, kalau orang marah itu sedang di luar kontrol. Atau yang ketiga sedang punya kuasa. 3 hal ini memabukkan: kekuasaan, kemarahan, dan kesenangan. Hati-hati, kalau kita bisa mengendalikan 3 hal ini, maka kita menuju kesempurnaan akhlak. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Oke, terus kalau ini nasihatnya bagi yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan dan kebaikan di tengah masyarakat. Nasihatnya Umar, kalau kamu bisa menyembuhkan luka temanmu tanpa membakar kulitnya dengan besi panas, lebih baik kamu tidak melakukan cara yang menyakiti itu. Jadi menasehati teman, menunjukkan kebaikan dengan cara menyakiti, itu kan menyembuhkan luka dengan membakar kulit dengan besi panas.
Kalau bisa mbok jangan gitu. Iyalah kalau seandainya temanmu salah, iya, temanmu maksiat, iya. Tapi jangan gitu cara memperbaikinya. Karena tujuanmu mengobati luka, tapi hasilnya adalah luka baru yang lebih sakit. Amar ma'ruf iya, nahi mungkar iya. Tapi jangan dengan cara yang lebih menyakiti. Karena itu sama dengan mengobati luka dengan besi panas. Nah itu petuah dari Umar bin Abdul Aziz. Tuntutlah ilmu karena ilmu adalah hiasan bagi orang kaya dan pertolongan bagi orang miskin. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ilmu. Sedapat mungkin jadilah orang yang menguasai ilmu atau yang mempelajarinya, atau yang mencintainya, atau paling sedikit tidak membencinya. Kalau mungkin jadi orang yang menguasai ilmu. Kalau tidak bisa, ya kayak kita ini paling tidak orang yang mempelajari ilmu. Kalau tidak bisa, belajar saja tidak sempat, tidak apa-apalah. Paling tidak kamu cinta sama ilmu. Kalau cinta saja tidak bisa, Pak, nggak bisa Pak saya cinta. Ya sudah, paling tidak jangan benci sama ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Kalau bisa dikuasai, dikuasai. Kalau belum bisa, dipelajari. Dipelajari kok masih tidak bisa, ya paling tidak kamu cintai. Dicintai kok susah Pak, ya tidak, paling tidak kamu tidak benci lah sama ilmu. Itu nasihatnya Umar. Oke. Ini satu ketika sebelum beliau meninggal ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mau mewariskan sesuatu pada anak-anakmu? Sampean ini hidupnya kok sederhana sekali. Dan nanti tinggalannya apa pada anak-anak? Jawabannya Umar, apa yang ingin kuwariskan? Aku tidak punya apa-apa. Loh, mengapa engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan tidak punya apa-apa? Jawabannya Umar, jika anakku orang soleh, Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Tapi jika anakku orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah dan menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah. Tidak usah ditinggal. Berarti apa? Warisan yang paling berharga itu apa? Kesolehan. Jadikan anakmu jadi anak yang soleh. Kalau tidak, kamu tidak pantas mewarisi hartanya juga. Karena harta itu akan dipergunakan untuk mendurhakai Allah. Menggunakan harta di jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Terakhir, ini kalimat pada anaknya. Satu ketika Umar bilang pada anaknya, ya bunayya idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Wahai anakku, kalau isi kepala beres, maka tidak akan ada masalah terhadap jasmani, dunia nyata, jasadmu. Jadi kalau isi kepalamu beres, hidupmu akan beres. Falaisa alal jasadi ba'sun itu, maka tubuhmu tidak akan punya masalah apa-apa. Berarti yang dibereskan pertama apa? Isi kepala, pikiran, ilmu. Dunia ini kacau karena ro'esnya tidak soleh. Isi kepalanya tidak beres. Kalau isi kepala beres, maka laisa alal jasadi ba'sun. Kalimat ini diucapkan oleh Umar sama anaknya karena satu ketika anaknya ini melihat ada segerombolan domba, di tengah-tengahnya ada serigala. Tapi kok dombanya malah aman, tidak dimakan tuh oleh serigala. Kok bisa begitu? Jawabannya Umar, idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Kalau kepalanya beres, berarti apa? Meskipun dia serigala, isi kepalanya bukan isi kepala untuk memangsa. Jadi domba-domba pun aman. Meskipun dia punya kemampuan, serigala itu punya kemampuan untuk
makan semua domba itu, serigala itu tidak makan. Kenapa? Mungkin serigala itu isi kepalanya beda. Ya, kalau isi kepalanya biasa itu kan kiasan untuk menjelaskan ini. Bahwa kalau isi kepalanya lurus, ya mungkin habis domba itu. Tapi soluhar ro'su, isi kepalanya soleh, makanya dombanya aman. Kalian juga begitu. Kalau isi kepalamu beres, semua hal dalam hidupmu akan beres. Kuncinya ada di situ. Yang di luar diri tidak bisa mempengaruhimu. Kalau isi kepalamu sudah tertata, rapi, beres. Oke. Saya kira itu malam ini isinya cerita show menunjukkan bahwa kita punya tokoh besar, kita punya ideal, kita punya idola yang bisa ditiru. Yang beliau kalau pakai bahasa filsafat tidak cuma sofia tapi juga phronesis. Tidak cuma punya kebijaksanaan teoritis. Tokoh-tokoh yang banyak kita kaji kemarin-kemarin kan teorinya bagus-bagus tapi hanya teori, hanya konsep. Beliau ini kebijaksanaannya sudah kebijaksanaan praksis. Namanya phronesis. Perilakunya bijaksana, tidak cuma pikirannya yang bijaksana. Kalau sofia itu kan kebijaksanaan tapi pikiran. Nah, beliau ini Umar bin Abdul Aziz ini orang kalau mau belajar tidak buka buku tapi lihat aja sejarah hidup beliau, yang beliau lakukan. Itulah pelajarannya. Oke, saya kira itu untuk Umar bin Abdul Aziz. Minggu depan kita ke India, ketemu Sultan Akbar Agung, Jamaluddin Muhammad Akbar. Kalau besok lebih filosofis gagasannya, karena beliau punya dengan kekuasaannya menggagas model keberagamaan baru namanya dini ilahi, yang nanti bisa mirip-mirip ditandingkan dengan tokoh terakhir kita Sultan Agung. Oke, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.